Ngaji Quran, Nabi perintahkan pakai tajwid misalnya. Dituntun langsung, ilmunya belum ada. Tapi Nabi tuntun, bacanya begini, ikuti. Ini yang panjang, ini yang pendek. Ini yang nyambung wasol, ini yang wakaf berhenti. Ini awalnya, ini akhirnya. Nabi ajarkan. Lalu oleh ulama, dari kalangan sahabat diajarkan lagi. Yang Arab paham, setelah itu dihimpun. Supaya jadi ilmu dipelajari. Bisa ada buku dicatat. Maka disebutlah ilmunya dengan tajwid. Maka ada ilmu yang pendek kitabnya, tipis. Seperti Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid. At-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan. Ilmun yu'rafu bihaqqu mustaqam nasifati wal mududi wa ghairi dhalika. Katarqiqi wa nahwihima. Ya. Ma ghayatu ilmi tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafdil Qur'ani. Alamatul luqiyah min al-hadati nabawiyyati absahiyati. Wa qila ghayatuhu saunul lisani anil khata'i fi kitabillahi ta'ala. Paham? Tidak. Singkatnya kalau baca Quran, baca dengan baik dan benar sesuai Nabi yang mengajarkan. Nanti akan muncul sendiri iramanya. Muncul suaranya, suara khas, gak usah dipaksakan. Kang Daan kalau ikut tajwid akan terasa ada getaran keluar dari tempat suara ini, huruf-huruf, keluar suaranya akan membentuk ciri khas suara Kang Daan dalam mengaji. Itulah hebatnya Quran. Nah, iramanya nggak sama dengan yang lain karena ada tajwid di dalamnya. Kalau sudah ada tajwid, jangan memaksa pakai irama-irama lain. Apalagi irama-irama musik jauh itu. Ya? Karena di Arab pun dulu ada syair, ada qasidah, ada musiknya, ada 17 tuh. Ada tawil, ada madid, ada rajaz dan seterusnya. Tawilun lahudunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fa haumali. Rajaz, ya, mustafilun 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 mustafilun. Madid, ya, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru alaina min thaniyatil. Nah, itu asalnya dari apa? Dari madid, 17 dipilih salah satu. Tapi sampai hari ini enggak pernah ada orang Arab baca Quran pakai irama 17 itu. Imam Masjidil Haram membacakan surat Ad-Duha dengan irama madid. Wadduha wal laili idza saja. Enggak ada. Ada. Nah, jadi kalau Allah sudah memerintahkan lewat Nabi, simpel saja. Jangan banyak pilihan. Ya, datang ke sini, oh saya mau baca Al-Fatihah pakai langgam Sunda, versi Manuk Dadali. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tinggalin aja yang kayak gitu tuh. Jelas ya? Ya, maka nggak perlu aneh-aneh baca Quran langgam Jawa, langgam Sunda untuk menunjukkan bahwa Quran bukan hanya milik Arab. Itu nggak ada kerjaan. Tinggalkan itu yang begitu. Jelas? Nah, ini praktek hukum. Kalau sudah ada hukum Allah, jangan banyak ditawar. Pasti ada hikmahnya. Warisan laki-laki dengan perempuan berapa banding berapa? Udah, kalau Allah udah tetapkan, pelajari hukum dan hikmahnya. Jangan langsung protes dulu. Ini melanggar kesetaraan gender. Yang menciptakan Allah, yang tahu kebutuhan kita Allah, yang menetapkan siapa? Bu, kenapa laki-laki dua, Kang Daan coba? Yang satu dibawa pada dirinya, yang satu dibawa bekal untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Ibu tidak punya kewajiban mencari nafkah, jadi adil. Untuk ibu satu, suami satu, satu lagi dipakai bekal cari nafkah. Baliknya ke ibu juga. Karena kan kalau laki-laki, harta saya untuk keluarga dipakai. Istri kan beda. Harta saya, harta suami. Ah, itu. Ayat 1. Itu kan. Aduh. Udah, sini. Itu satu ya, paham? La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Jadi praktek ayat ini, kalau sudah Allah perintahkan, kalau ibu belum paham, jangan protes dulu, pelajari dulu. Misal, Allah perintahkan indah banget tentang jilbab, tentang hijab. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Perhatikan kalimatnya. Kul bi azwajika wa banatika. Kalau kamu sudah menyatakan saya Tuhan, maka buktikan fa'budni, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis sholata li dzikri. Tunaikan salat untuk mengecek kamu ingat enggak dengan aku. Ya. Ya, makanya dijawab di Al-Anfal ayat yang kedua. Ya, ketika
Surah Thaha ayat 14 mengatakan wa aqimis salata lidzikri, dijawab di Al-Anfal innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Makanya kalau orang-orang beriman sejati disebutkan nama Allah, baru disebutkan bergetar jiwanya. Oh ini komitmen saya dengan Allah nih. Tiba panggilan salat kan? Sudah tiba panggilan salat. Nah, itu kalau saat azan berkumandang ada getaran, itu standar keimanan kita. Menunjukkan iman kita masih ada dalam diri kita itu. Beriman kita. Tinggal pembuktiannya. Ya, pembuktiannya salat nggak? Semakin cepat merespon salatnya, semakin menunjukkan imannya bagus. Apalagi sebelum azan, ya dia sudah melihat, oh ini jam sekian, saya harus persiapkan dulu, tampilnya bagus, sholatnya baik, dan sebagainya. Ini menunjukkan kekuatan imannya dalam aspek ritual. Ya, dalam aspek sosial, sampai berperilaku kita, dari individu sampai bersosial, itu juga ada ayat-ayatnya. Dijelaskan bagaimana bersikap dengan lisan, bersikap dengan mata, bersikap dengan seluruh anggota tubuh kita. Disebutkan kalimat iman sebelum fungsi anggota tubuhnya berperilaku. Ya, contoh yang paling populer yang sering saya berikan contohnya misalnya tentang mata misalnya, ya, di Quran surah ke-24 An-Nur dari ayat 30 untuk laki-laki sampai 31. Lisan misalnya, ya kan? Di Quran surah ke-49 misalnya Al-Hujurat di ayat 11 sampai dengan ayat 12. Demikian seterusnya. Ya, yang ini qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang-orang beriman imannya dulu. Baru nanti amal soleh dari matanya. Yaghuddu min absarihim. Matanya harus melihat yang baik. Ketika yang dilihat tidak baik, palingkan. Nah, jadi iman itu akan mendorong pemiliknya berperilaku baik. Jadi mustahil korupsi itu, karena melihat yang nggak baik aja udah dipalingkan. Ya. Oh, mungkin Ustadz matanya berpaling tapi tangannya begini. Tidak, karena ada ayat tangan juga yang memberikan sial kepada tangan untuk berperilaku baik. Ada ayat lisan juga. Dibuka dengan kalimat iman loh. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum la yaghtab ba'dukum ba'd. Hei orang-orang beriman, iman dulu tuh. La yaskhar qaumin qaum. Jangan saling mencela, ya. Jangan bikin hoax, jangan bergosip dan sebagainya. Ini teman-teman sekalian. Jadi ini pembuktian iman. Maka saya sering katakan cukup manusia beriman dengan benar, pasti jadi orang baik, damai, tentram.